Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, perkenalkan nama saya Askiani Nurfa dari Prodi Pendidikan Bisnis B. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi, ukuran permusatan, dan ukuran penyebaran itu sendiri. Nah, langkah awal dalam menentukan semuanya yaitu dengan cara yang pertama buatlah tabel distribusi frekuensi dan frekuensi kumulatif dan frekuensi relatifnya. Kemudian buatlah diagram poligon dan historis serta kurva Ogilvy. Yang ketiga, rata-rata median, dan modus. Yang keempat, menghubungkan antara ketiga ukuran permusatan tersebut. Yang kelima, yaitu hitunglah range-nya. Yang keenam, hitunglah standar deviasinya. Dan yang ketujuh adalah hitunglah koefisien relatifnya. Langkah-langkah awal membuat distribusi frekuensi, yang pertama, kita harus mengumpulkan datanya. Yang kedua, mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Yang keempat, membuat kategori kelas, di mana jumlah kelas dengan cara 1 ditambah 3,322 log N, di mana K tersebut adalah jumlah kelas dan N-nya itu adalah si jumlah data tersebut. Nah, yang keempat, membuat interval kelas. Cara menentukan interval kelas yaitu nilai tertinggi dikurangin dengan nilai terendah dibagi jumlah kelasnya. Nah, kemudian yang kelima, melakukan perhitungan atau perterusan setiap kelasnya. Nah, sebelumnya saya telah membuat data distribusi frekuensi. Data ini terdiri dari 30, di mana si range-nya itu, yaitu nilai tertingginya ada 56, nilai terendahnya itu ada 20, yaitu range-nya itu berarti 36. Kemudian banyaknya kelas dengan cara perhitungan 1 ditambah 3,322 log 30. Kenapa log 30? Karena jumlahnya data tersebut itu ada 30. Nah, berarti hasilnya itu 6,384 dan saya bulatkan menjadi 6. Nah, yang keempat itu ada panjang kelas. Panjang kelas itu cara perhitungannya range dibagi banyaknya kelas. Dengan cara range-nya itu 36 dibagi banyaknya kelas 6 sama dengan hasilnya 6. Nah, nilai batas bawahnya itu adalah kelas pertama, yaitu data terendahnya, yaitu diperoleh dengan data 20. Nah, ini ada diagram frekuensi. Diagram frekuensi yang telah saya buat itu berdasarkan kelasnya itu, jumlah kelasnya itu ada 6, kemudian datanya itu ada 20 sampai 26, 27 sampai 32, dan seterusnya. Cara menentukan data tersebut yaitu si hasil dari interval kelasnya, di mana 20 sampai 26 itu jangkanya itu ada 6. Kemudian 27 sampai 32 itu jangkanya ada 6, 33 sampai 34 8 itu jangkanya 6, dan seterusnya sampai data tertinggi, yaitu si 56. Nah, setelah itu kita menentukan frekuensinya. Dari mana sih menentukan frekuensi? Yaitu dengan cara data dari si 20 sampai 36 itu ada berapa data di 20 sampai 26 tersebut. Jika ada datanya 6, tulis 6. Kemudian data di 27 sampai 32 itu ada berapa datanya? Itu ada 4, dan seterusnya sampai jumlah frekuensinya itu mencakupi 30. Nah, kemudian kita membuat distribusi kumulatif, yaitu dengan cara sebenarnya hampir sama dengan distribusi frekuensi, cuman bedanya di sini yaitu ada tepi kelas dan data kurang dari dan lebih darinya. Karena definisi distribusi kumulatif yaitu jumlah frekuensi pada setiap kelas tersebut baik meningkat maupun menurun. Nah, ini data sebelumnya, tinggal mencari tepi kelas. Bagaimana sih mencari tepi kelas? Yaitu pertama, caranya itu dengan menentukan data jumlah terendahnya, data terendah sebelumnya, yaitu 19 kan. 19 dikurangin 0,5 yaitu menghasilkan 19,5. Dan seterusnya. 26 dikurangin 5 yaitu dikurangin 0,5 yaitu 26,5 dan seterusnya ya. Nah, menghitung data kurang darinya itu dengan cara data
terendahnya yaitu 0 kan. Berarti 0 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian 0 ditambah 6 sama dengan 6. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 10 ditambah 7 sama dengan 17. 17 ditambah 2 sama dengan 19. 19 ditambah 4 sama dengan 23. Dan 23 ditambah 7 sama dengan 30. Sampai datanya itu mencakup 30 ya. Kemudian data lebih darinya. Data lebih darinya itu otomatis data tertingginya, yaitu dari si 30 dikurangi 0 sama dengan 30, 30 dikurangi 6 sama dengan 24, sampai si datanya itu mencakup 0. Nah, kemudian cara mencari diagram histogramnya itu, yaitu diagram histogram adalah grafik yang berbentuk balok, di mana sumbunya itu horizontal X adalah si tepi kelas, dan sumbu vertikal Y adalah frekuensi setiap kelasnya. Nah, nih kelas ke-1 itu ada data 20 sampai 26, yaitu frekuensinya itu ada 6 nih, 20 sampai 26 frekuensinya 6, 27 sampai 23 frekuensinya 4, dan seterusnya. Kemudian diagram poligon yaitu grafik yang berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelasnya. Nah, caranya itu mencari diagram poligon yaitu nilai tengah sama frekuensinya. Nilai tengahnya itu 19,5 yang hasil dari tadi yang telah kita cari. 19,5 frekuensinya ada berapa nih? Ada 6. 26,5 frekuensinya ada berapa? 4, dan seterusnya. Kemudian kurva Ogive. Kurva Ogive ini adalah diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara si interval kelas dengan frekuensi kumulatifnya. Nah, di mana kita itu tabelnya itu ada data tepi kelas, data kurang dari, dan data lebih dari. Nah, ini adalah sedikit gambaran kurva Ogive, di mana 6-nya itu 6-nya itu dari si ini ya, data kurang darinya. Kemudian selanjutnya, menghitung rata-rata, median, min, dan modus. Rata-rata mean. Cara menghitung rata-rata mean yaitu kita membuat tabel yang berisi kelas keberapa, datanya keberapa, nilai tengahnya itu, dan frekuensi. Nah, sama FI dikali XI, yaitu si nilai tengahnya dikali si frekuensi. Kita jumlahin, kemudian cara menghitungnya yaitu jumlah si FI dikali XI, ini jumlah ini nih, ini ada, kan udah kita jumlah ini sih, nilai tengah dikali frekuensi, hasilnya segini, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahin dari keseluruhan FI dikali XI, dibagi N. N-nya itu adalah si jumlah frekuensinya, jumlah datanya yaitu 30, jadi 1059 dibagi 30 dan hasilnya 35,3. Nah, jadi rata-ratanya itu 35,3. Kemudian cara menghitung mediannya. Dengan cara kita membuat tabel yang berisi kelas keberapa, datanya, frekuensi, tepi kelas, dan frekuensi kumulatifnya. Sebenarnya frekuensi kumulatif ini sama aja sama data kurang dari ya. Nah, kemudian cara menentukannya itu kan, cara menentukan median itu N dibagi 2 sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi data ke 15 itu sendiri kan. Nah, terus mediannya itu L ditambah N dibagi 2 dikurang CF dibagi F dikali I. Nah, L-nya itu 32,5. Kenapa? Karena data ke-15 itu ada di sini.
ada di 32,5, yaitu di frekuensi ke-7, di data 33 sampai ke data 38. Nah, berarti L-nya itu adanya tepi kelasnya itu di 32,5. Terus ditambah N dibagi 2, yaitu 15, dikurangi CF. CF-nya itu adalah data sebelumnya, data sebelum si tepi kelas yang telah ditentukan, yaitu 6 ditambah 4, yaitu adalah nilainya 10. Habis itu dibagi F, F-nya itu adalah 7, frekuensi yang telah ditentukan adalah 7, kemudian dikali si I-nya itu 6, yaitu data dari intervalnya. Nah, kemudian dijumlahkan hasilnya 32,7. Nah, cara menentukan modus. Cara menentukan modus itu adalah rumusnya L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali I. Kita balik lagi ke sini. Nah, tadi kan sudah ditentukan modusnya itu di data ke-3, di 33 bagi 38. Ini modusnya. Nah, cara menentukan si D1 dan D2 itu bagaimana? Cara menentukan D1-nya itu dengan cara 7 dikurangin 4, ini kan 7 dikurangin 4, yaitu data sebelumnya adalah jumlahnya 3. Ini adalah D1. Kemudian 7 dikurangin 2, hasilnya itu 5. Kemudian ini hasilnya 5. Ini hasilnya 5. Jadi ini D1 hasilnya 3. Ini 7 dikurangin 2, 5. Hasilnya itu D2. Nah, kemudian balik lagi. L-nya itu kan 32,5. Ditambah D1-nya itu 3. Dibagi D1 ditambah D2. D1-nya itu 3 ditambah 5 dikali I. Ini itu 7. Si frekuensi ini sendiri ya. Nah, kemudian dijumlahkan hasilnya 35,12. Nah, kemudian menghubungkan 3 permusatan tersebut. Menghubungkan antara ketiga ukuran permusatan tersebut menyatakan bahwa si modul tersebut lebih besar dibandingkan si median ataupun si meannya. Kemudian, apakah rata-rata dapat dijadikan ukuran yang baik? Ya, dapat. Selanjutnya, kita akan menghitungkan range, menghitung standar deviasi, dan menghitung koefisien relatifnya. Cara menghitung range-nya itu dengan cara data yang telah ditentukan, yaitu range-nya itu 56, yaitu data tertinggi dikurangin 20, data terendah sama dengan hasilnya 36. Kemudian standar defisiasinya itu caranya seperti ini. Ada kelas, ada kolom interval, frekuensi, titik tengah, kemudian ada kolom F dikali X, si frekuensi dikali titik tengah, kemudian ada kolom X dikurangin X bar, kemudian ada kolom X dikurangin X bar pangkat 2, dan X dikurangin X bar pangkat 2 dikali frekuensi. Nah, rata-rata ini, jumlahnya dari mana sih rata-rata ini? Si 35,5, yaitu dari hasil 1059 dibagi 3, yaitu 35,3. 1000-nya itu dari jumlah si ini ya, F dikali X, kemudian dijumlahkan jadi 1059. Nah, X dikurangin X bar, itu dari X-nya itu si titik tengah, nih 19,5, dikurangin X bar. X bar itu adalah rata-rata, dikurangin 35,3. Kemudian seterusnya dijumlahkan. Kemudian X dikurangin X bar pangkat 2, hasil dari ini dipangkatin menjadi 2. Kemudian X dikurangin X bar pangkat 2 dikali frekuensi, yaitu hasil dari ini dikali si frekuensinya, 6. Hasilnya 36, kemudian dijumlahkan menjadi 419. Nah, mencari si koefisien relatif itu gimana sih? Yaitu rumusnya, kita cari dulu nih si S pangkat 2-nya. S pangkat 2 itu dengan cara jumlah frekuensi dikali X dikurangin X bar pangkat 2
dibagi N dikurangin 1. Nah, ini kan sudah kita tentuin nih, si jumlah dari si frekuensi dikali X dikurangin X berpangkat 2, yaitu jumlahnya ini kan. Nah, dibagi si N, N-nya itu 30, dikurangin 1, berarti hasilnya 29. Nah, jumlahnya 14,44. Nah, akar dari S pangkat 2, si 14,44, yaitu 3.760. Nah, lanjut ke mencari koefisien relatif, yaitu rumusnya KSD sama dengan S dibagi X dikali 100%. S-nya itu, yaitu 3.760. Ini hasil 3.760 dibagi 35,5, yaitu hasil dari si X rata-ratanya ini, dikali si 100%. Hasilnya itu 1,05. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.